Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Cek. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan dilancarkan segala urusannya ya. Dan seperti yang udah gue janjikan di video sebelumnya, pada video kali ini gue bakal melanjutkan cerita perjalanan gue dari Pacitan menuju Banyuwangi. Perjalanan yang menempuh jarak sejauh 536 km dan memakan waktu selama kurang lebih 20 jam. Cukup lama ya, dikarenakan kita jalan santai dan banyak istirahat selama di perjalanan. Dan pada kesempatan kali ini gue akan membahas biaya bensin selama gue menempuh perjalanan ini, tempat penginapan, pengalaman menegangkan ketika malam hari melewati aliran lahar Semeru, dan beberapa tempat wisata yang gue kunjungi selama menginap di Banyuwangi. Stay tune terus supaya kalian bisa mendapat informasi serta tips and tricks selama gue melakukan solo touring ini. Dan jangan lupa bantu channel gue supaya bisa lebih berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe kalau kalian suka dengan video ini. Ayo keluar rumah, pacu motor kalian dengan tenang, sapa orang-orang baru, dan selalu berusaha menjadi orang baik. Dan akhirnya setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 6 jam ya, 6 jam dan menempuh jarak itu sekitar 234 km itu ya, melewati Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Kanigoro, Wingi. Nah kita ini mau ke arah ke Panjen, nanti kita tuh mau lewat Turen, Dampit, dan seterusnya, kita lewat jalur bawah gitu ya. Dan ini sekitar jam 4 sore itu kita udah sampai di daerah Malang gitu, dan daerah Malang ternyata cukup cukup macet juga ya. Dan di sini kita nggak ngelakuin banyak hal, cuma sekedar lewat aja. Tapi kita sempet mampir juga ke Stadion Kanjuruhan sebentar dan sempat makan malam, lalu kita lanjut gas lagi. Dan setelah makan malam di daerah Kepanjen itu ya, kita sekitar habis maghrib, mungkin sekitar 6:30 malam gitu, kita melanjutkan lagi perjalanan ini. Itu kita mau lewat jembatan Geladak Perak gitu ya. Sekitar 2 jam kita jalan dari Kepanjen menuju jembatan Geladak Perak. Ternyata ini kan jembatannya itu rusak gitu ya, dikarenakan erupsi Gunung Semeru itu. Tapi kita nggak tahu tuh, kita terus jalan, dan itu tiba-tiba di jalur yang mau ke arah jembatan Geladak Perak itu mendadak sepi, dan jalanan itu banyak kotor lah gitu, banyak daun apa segala macam, dan itu cuma kita doang gitu. Ini ada footage-nya sedikit gue tampilin, dan itu serem banget gitu, cuma kita doang. Akhirnya kita putar balik, kita nanya warga. Akhirnya memang jalan itu nggak bisa dilewati gitu, karena memang ada jembatannya yang rusak atau putus gitu. Akhirnya kita diarahkan oleh warga untuk ke area aliran lahar Semeru itu, namanya Curah Koboan. Nah Curah Koboan ini gak ada footage-nya ya, karena gelap malam itu gak kelihatan apa-apa, jadi gue gak sempet merekam apa-apa. Tapi gue tampilin fotonya di sini kurang lebih kayak gini. Jadi ini jalanannya berpasir gitu ya, kayak pasir-pasir dari erupsi Semeru itu yang dikeruk gitu ya, yang dikeruk pakai bulldozer atau eskavator gitu, sampai akhirnya bisa dilewatin. Dan itu ada beberapa orang penjaga, mereka yang memutuskan bahwa kita bisa lewat apa enggak, dan mereka membolehkan kita lewat aman gitu. Dan akhirnya kita bisa berhasil melewati Curah Koboan ini, walaupun dengan sedikit susah payah ya, karena ada aliran air di situ tuh. Itu lumayan serem, lumayan gelap, dan lumayan menegangkan juga pada saat itu. Dan itu gelap banget. Dan setelah berhasil gitu ya, kita melewati daerah Curah Roboan yang sangat menyeramkan karena gelap itu dan berpasir seperti yang tadi gue ceritakan. Akhirnya kita bisa keluar dari situ, dan akhirnya kita nemu jalanan beraspal, walaupun nggak bagus-bagus amat ya, banyak bolong apa segala macam. Kita tuh jalan pelan karena kita mengikuti ada mobil bak sayur ini, kita ikutin dia aja, pokoknya dia kemana nih kita ikutin nih sampai arahnya tuh keluar. Dan ketika sudah keluar itu, akhirnya kita memutuskan untuk lewat jalur lintas selatan. Kita mau ke arah Jember. Dan setelah kurang lebih 2 jam perjalanan dari Curah Roboan ke jalur lintas selatan, dan ini menempuh jarak sekitar 50 km, akhirnya kita sampai di jalur lintas selatan Jawa Timur ini. Di sini gue mau cerita sedikit tentang kondisi jalanannya ya. Jadi jalanan ini
jaraknya itu sekitar 16 km dan ini jalan tuh bagus banget, mulus banget. Sayangnya gue jalan ini malam, jadi saran gue nih bagi kalian yang pengen lewat jalur lintas selatan ini, itu sebaiknya pagi hari atau sore hari itu pasti lebih bagus. Dan kenapa nih gue melakukan jalan malam dan gue nih nggak berhenti sampai besok paginya ya, karena sebenarnya gue pengen ngejar tahun baru di Banyuwangi, karena ini udah mau tanggal 30 ke tanggal 31. Dan nggak tahu kenapa ya, selepas dari Curah Roboan itu, walaupun gue ada perasaan tegang atau takut gitu ya, tapi kenapa gue pede nih ngelakuin tengah malam di jalur selatan, perjalanan tengah malam di jalur selatan yang sepi gini. Gue tuh ngerasa feeling gue tuh enak gitu, gue nyaman dan gue tenang gitu. Mungkin karena jalanannya mulus juga gitu, gue gak ada perasaan takut apa gimana. Dan gue yakin juga sebenarnya Indonesia tuh aman, tapi gue nggak merekomendasikan kalian untuk jalan malam. Mungkin akan lebih safe dan lebih bagus pemandangannya ketika kalian jalan itu di siang hari lah, atau pagi atau sore itu pasti lebih bagus juga gitu. Jadi sebenarnya kalau jalan malam ini nggak ada poinnya juga, cuman gue karena pengen ngejar tahun barunya itu aja. Dan setelah berjalan sejauh 64 km dan waktu tempuh sekitar 2 jam gitu ya, sekitar jam 2 malam dari jalur lintas selatan itu kita sampai ke alun-alun Jember. Dan kita sempat istirahat di alun-alun Jember itu, ngopi, kita ngerokok gitu ya, santai dulu. Dan gue dapet informasi dari ibu-ibu penjual kopi, karena gue cerita gue mau ke Banyuwangi gitu ya. Dia bilang kalau jalan jam segini kurang aman di daerah Puncak Gumitir atau Watu Gedang, itu daerah pegunungan gitu, nggak aman di daerah situ katanya, mendingan tunggu subuh aja. Jadi ya gue istirahat di alun-alun itu sekitar 2 jam lah, jam 4-an itu gue mulai jalan lagi ke arah Banyuwangi. Setelah beristirahat selama 2 jam di alun-alun Jember itu ya, kita sempat makan juga, jadi badan mulai fit lagi nih, mulai segar lagi. Dan sekitar jam 4 atau setengah 5 subuh kita mulai melakukan perjalanan lagi gitu. Dan sekitar jam 6 nih kita udah sampai di daerah Banyuwangi nih ya. Dan 1 jam kemudian sekitar jam 7 itu kita mau ke arah Jalan Pasar Anyar, itu daerah Kerajaan Waringin Putih, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Karena itu adalah homestay yang kita udah booking sebelumnya gitu ya, namanya Teluk Biru Homestay. Ini lokasinya tuh nggak jauh dari Pantai Muncar. Dan alhamdulillah ya, setelah menempuh perjalanan 20 jam dan mostly gitu ya, kebanyakan perjalanan dilakukan di malam hari dan sempat deg-degan juga di daerah Curah Roboan itu, akhirnya sekitar jam 8 pagi kita tuh sampai di tujuan kita gitu ya, yaitu Villa Teluk Biru. Di sini kita nginep sekitar 5 hari 4 malam dan harga per malamnya itu 275.000 gitu ya. Kita nginep di sini dari tanggal 31 sampai tanggal 4 Januari. Lalu gue mau kasih sedikit info juga nih tentang biaya bensin ya. Biaya bensin dari Watu Karung, Pacitan ke Teluk Biru Homestay di Banyuwangi ini, gue lupa gue ngisi di mana aja. Tapi yang gue inget gue ngeluarin biaya itu sekitar 350.000 dengan bensin Pertamax. Gue rasa cukup murah lah untuk mesin 200 cc si Macan ini ya. Apalagi dia tuh di jalan tuh nggak rewel gitu ya, lancar-lancar aja nih. Keren juga nih si Macan nih, walaupun tua-tua masih gacor juga nih dia nih ternyata. Dan gue mau sedikit cerita juga, selama gue menginap di Teluk Biru Homestay ini ya, gue merasa sangat nyaman karena suasananya tuh di pedesaan gitu, jauh dari hingar-bingar kota lah gitu, tenang banget suasananya. Dan pemiliknya juga sangat ramah gitu ya, namanya Pak Ali. Itu dia baik banget dan orangnya sangat religius sekali gitu ya. Dan dia tuh ngasih banyak info-info segala macem gitu ya. Pokoknya gue seneng banget deh selama gue stay di villa ini gitu ya, karena selain suasananya juga pemiliknya juga ramah gitu ya, asik banget gitu. Dan kita banyak makan makanan juga dimasakin gitu, masakan enak-enak gitu. Wah seru banget deh pokoknya pengalaman selama gue nginap di Teluk Biru Homestay ini. Sekarang tanggal 2 Januari tahun 2023 ya, udah tahun baru nih. Dan selama dari tanggal 31 sampai tanggal 1 itu gue yang gak kemana-mana, cuma di penginapan aja, cuma di homestay karena istirahat. Capek juga kan perjalanan 20 jam itu.
Dan pas malam tahun barunya tuh ya gue tidur aja gitu. Maksudnya menikmati keheningan, menikmati ketenangan gitu ya. Gak ngejar apa-apa juga. Karena biasa hingar-bingar kota udah bosan ya. Gue menikmati ketenangan aja dengan beristirahat di homestay. Dan gue juga sempet ke Pantai Muncar juga ya. Karena deket dari penginapan. Dan sekarang nih gue lagi ada di Taman Nasional Banyuwangi gitu ya. Ini gue mau masuk dulu, bayar tiketnya itu sekitar 15.000. Nah tadinya nih kita mau ke Pantai Plengkung gitu. Cuma karena anginnya lagi kenceng banget nih. Anginnya kenceng dan ya banyak daun-daun berguguran juga lah. Lumayan kenceng, ada pohon jatuh juga. Lumayan serem. Jadi Pantai Plengkung itu ditutup gitu, gak boleh dimasukin gitu. Dan akhirnya kita singgah di Pantai Muncar. Ini deket dengan camping ground di Taman Nasional Banyuwangi. Ya walaupun gue sedikit sedih gitu ya karena gak bisa ke Pantai Plengkung gitu, karena gue belum pernah kesini dan katanya bagus gitu. Tapi ya gue cukup tidak menyesal lah, karena gue bisa merasakan vibes atau suasana dari Taman Nasional Banyuwangi ini gitu ya. Jalanan juga enak juga, cuacanya sejuk walaupun anginnya kenceng, dan itu mendung-mendung juga gitu ya. Dan keesokan harinya gue itu untuk mengobati kesedihan gue karena gak bisa ke Pantai Plengkung, akhirnya gue itu memutuskan untuk ke Pantai Pulau Merah. Dan Pantai Pulau Merah ini tepatnya terletak di Dusun Pancer, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi ya. Kalau dari penginapan gue nih ya, dari Teluk Biru Homestay, itu kita ke arah selatan, itu jaraknya sekitar 50 km lah itu. Sekitar 1,5 jam lah gue melakukan perjalanan ke sana. Dan setelah 1,5 jam melakukan perjalanan dari penginapan, akhirnya kita sampai juga di Pantai Pulau Merah. Ini bagus banget. Ya, dan akhirnya kita bisa menikmati sunset seindah ini ya. Walaupun ini didapatkan dengan gak mudah gitu menurut kita ya, karena kita jalannya harus jauh gitu, penuh dengan perjuangan dan kesulitan-kesulitan selama di perjalanan, lelah dan sebagainya ya. Dan di momen ini istri gue juga menitikkan air mata gitu tanpa dia sadari ya. Mungkin karena dia tuh terharu gitu, karena ini pengalaman baru buat dia. Dia gak pernah jalan sejauh ini, secapek ini, dan akhirnya dia bisa ngelihat sunset gitu. Yang menurut gue ini hal yang simple gitu, hal yang sederhana gitu. Sunset tuh sebenarnya ya setiap hari juga ada sunset gitu. Tapi ketika kita melihat ini dengan perjuangan, hal simple pun bisa jadi sesuatu hal yang besar gitu buat kita berdua. Dan sebenarnya nih, dipikir-pikir motor gue juga nih udah 17 tahun gitu ya. Gue anggap juga ini sebagai hadiah Sweet 17 buat si Macan nih.
Dan dia udah berhasil sampai ke titik ini gitu ya, sampai ke Pulau Merah nih tanpa kendala berarti, bocor pun bahkan enggak. Gue bersyukur banget nih motor enggak rewel dan gak ada kendala apapun gitu. Gokil sih si Honda Tiger ini, dengan berbagai kekurangannya tapi masih tetap nyaman untuk diajak jalan jauh. Dan pada tanggal 4 Januari nih gue lagi mau melakukan perjalanan ke pindah homestay masih di Banyuwangi. Ini gue melihat ada sedikit insiden nih, kecelakaan antara dua motor. Tapi gue nggak tahu nih kejadiannya kayak gimana karena gue nggak lihat juga gitu ya. Pas gue di sini ya udah begini keadaannya, dua motor yang saling terjatuh gitu ya. Dan gue lihat-lihat juga nggak ada korban yang parah gitu, cuma ada satu orang gitu yang emosi hampir mukul gitu. Ya pesan gue nih selalu berhati-hatilah selama kita di perjalanan gitu ya, dimanapun itu, mau jalanan dalam kota, jalanan luar kota, supaya nggak terjadi hal-hal yang nggak kita inginkan gitu ya. Oke, balik lagi, ini tuh perjalanan gue mau pindah ke apa ya namanya tuh, Didus Homestay. Gue mau pindah penginapan, jadi ceritanya tuh Didus Homestay ini terletak di jalan Dusun Watu Ulo, Jalan Dharma Putra, Dusun Kerajaan, Rejosari, Kecamatan Gelagah, Kecamatan Banyuwangi, Jawa Timur. Dan jarak dari Teluk Biru Homestay di penginapan gue yang pertama di Banyuwangi nih ya, ke Didus Homestay masih di Banyuwangi juga, ini sekitar 39 km itu jaraknya. Dan waktu tempuhnya tuh sekitar 1 jam lebih dikit lah, mungkin 1 jam 20 menit kita udah sampai gitu. Dan gue nginep di Didus Homestay ini selama 2 malam ya, 2 hari gitu, dari tanggal 4 sampai ke tanggal 6 Januari. Dan harga per malamnya ini 277.000 gitu ya, nggak beda jauh lah sama di penginapan gue yang pertama gitu, 275.000, cuma beda 3.000 lah. Dan tempatnya tuh nyaman juga gitu, banyak pohon dan kamarnya juga nyaman gitu ya, kayak konsepnya tuh konsep Jepang-Jepangan gitu lah, dari kayu-kayu gitu kamarnya. Ada AC juga, kamar mandi di dalam gitu, dan ada kolam renang juga. Dan tempatnya ini bersih banget, asri banget, karena ownernya nih ya, pemiliknya nih orang Jepang yang menikah dengan orang asli Cianjur gitu, istrinya tuh orang Cianjur gitu. Dan asik banget deh selama di sini tuh, nyaman banget, ownernya juga baik, ngasih kita info-info juga, tempat-tempat yang bagus di Banyuwangi, dan oke banget deh, dikasih welcome drink juga, kayak keren nih tempat. Dan di hari pertama gue nginep di Didus Homestay ini ya, gue tuh nggak kemana-mana gitu, bener-bener cuma nyantai aja seharian, menikmati fasilitas yang ada gitu kan, karena tempatnya juga emang nyaman banget gitu loh, enak banget buat istirahat, buat healing lah kalau kata anak sekarang gitu ya kan. Dan gue mulai kayak explore itu besok harinya, sekitar tanggal 5 Januari itu, karena gue dapat informasi juga nih dari pemilik homestaynya nih, ada air terjun gak jauh dari sini gitu loh. Jaraknya itu sekitar 10 km dan waktu tempuhnya tuh cuman sekitar setengah jam lah, itu deket banget dari penginapan gue ini. Dan pas gue kesini tuh sore gitu ya, mungkin jam 5 lah, jam 5 sore gue tuh sampai sini. Dan gue tuh beruntung banget gitu, hoki banget gue, karena nggak ada orang gitu selain gue sama istri gue gitu. Ini bener-bener apa ya, bener-bener gue merasa beruntung banget gitu, dan gue bisa menikmati apa ya, kenikmatan dari Tuhan nih, air terjun alami yang bersih banget, airnya tuh jernih banget tanpa ada orang lain selain gue nih. Wah, ini kayak hadiah juga nih kayaknya dari Tuhan buat gue nih, karena udah apa berjuang malam-malam selama di perjalanan ini, kayaknya hadiah nih ya buat gue.
Oke, sepertinya sampai di sini dulu ya video gue pada kesempatan kali ini. Jangan lupa stay tune terus karena masih ada footage dari action cam gue perjalanan dari Banyuwangi, Solo, dan Bandung. Jangan lupa komen, like, dan subscribe kalau kalian suka dengan video ini. Until next video.